Selamat pagi peserta didik kelas 12. Hari ini kita berjumpa kembali dengan tema pelajaran kita tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka kita akan mengawalinya dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan belajar ini, agar kami sungguh memahami makna hidup kami di dunia, dan menghayati panggilan hidup berkeluarga, serta menghargai orang tua kami yang telah membangun keluarga, di mana kami menjadi bagian dari keluarga ini. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan Yesus Putramu kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perkawinan di Gereja Katolik, kita sering melihat dan mendengar simbol-simbol yang biasa digunakan dalam sebuah perkawinan, seperti sepasang merpati, kemudian kapal yang sedang berlayar atau bahtera, dan sepasang cincin perkawinan. Ketiga simbol ini tentunya bukan hanya sebatas simbol, bukan hanya sebatas gambar, ya. Jadi ketiga simbol ini memiliki maknanya masing-masing dalam dunia perkawinan. Baik, yang berikutnya adalah makna simbol perkawinan yang tadinya sudah disajikan di atas. Ada simbol pertama itu tentang cincin perkawinan, simbol kedua burung merpati, dan simbol ketiga kapal yang sedang berlayar atau bahtera. Nah, pada cincin perkawinan ini memiliki makna yang merupakan salah satu simbol yang paling universal dan berakar kuat dalam tradisi pernikahan di seluruh dunia. Jadi, melalui bentuk cincin yang melingkar sempurna dan makna yang mendalam, cincin nikah tidak hanya sekedar perhiasan, tetapi juga mencerminkan komitmen abadi antara dua individu. Sedangkan pada simbol burung merpati, ini melambangkan kesetiaan dalam pernikahan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa burung merpati adalah hewan yang hanya memilih satu pasangan untuk seumur hidup. Mereka setia satu sama lain hingga salah satu di antara mereka mati. Kemudian simbol yang ketiga yakni simbol bahtera. Jadi simbol bahtera ini sebagai lambang dalam rumah tangga, di mana yang menjadi nahkoda atau pemimpinnya adalah suami sebagai kepala keluarga. Jadi dalam perkawinan ini, kepala keluarga sangat diperlukan untuk memimpin rumah tangganya, memimpin keluarganya, dan membawanya ke arah yang lebih baik.
Baik, setelah kita mengetahui simbol-simbol dalam perkawinan dan juga makna-maknanya, maka sekarang kita akan melihat apa itu perkawinan. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ini dikatakan sebagai sebuah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk sebuah keluarga. Kemudian yang kedua, perkawinan ini bukan hanya menyangkut jasmani, tetapi juga menyangkut unsur rohani dan batin. Dan yang ketiga, dalam pandangan tradisional, perkawinan tidak hanya mengikat seorang pria dan wanita, tetapi juga mengikat kaum kerabat dari kedua belah pihak. Seperti yang kita ketahui di dalam masyarakat kita ya, terutama di pedesaan, apabila sudah menikah seorang pria dan seorang wanita, maka keluarga kerabat dari kedua belah pihak juga akan mempunyai ikatan kekerabatan. Kemudian kita akan melihat perkawinan dalam gereja Katolik. Kita bisa buka kitab suci Perjanjian Lama dari Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Dalam ayat kitab suci yang kita dengarkan bersama tadi, diambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25, kemudian dipertegas lagi dalam Injil Markus bab 10 ayat 2 sampai 12. Demikian bunyinya. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus, mereka bertanya kepadanya, "Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya?" Tetapi jawabnya kepada mereka, "Apa perintah Musa kepada kamu?" Jawab mereka, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu,
Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina." Setelah kita membaca teks kitab suci di atas, kita akan melihat kaitan dalam teks kitab suci Kejadian bab 2 ayat 18 sampai 25 dengan perkawinan. Yang pertama, wanita diciptakan Allah dari tulang rusuk laki-laki. Hal ini menunjukkan kesepadanan dan kesederajatan antara laki-laki dan wanita. Jadi dari kisah penciptaan ya tentang laki-laki dan perempuan, kita bisa mengetahui bahwa antara laki-laki dan perempuan ini memiliki derajat yang sama ya, memiliki kesepadanan. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dan juga tidak ada yang lebih rendah. Kemudian yang kedua, keduanya akan bersatu menjadi satu daging karena perkawinan adalah persatuan yang dirancang oleh Allah. Jadi dalam kehidupan kita secara nyata, ketika suatu perkawinan sudah dilangsungkan, sudah menerima sakramen perkawinan, maka di situ Allah hadir. Allah hadir untuk memberkati, untuk menyatukan mereka ya menjadi satu daging. Yang berikutnya, kita akan melihat perkawinan menurut Kitab Hukum Kanonik 1055, di mana dikatakan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Jadi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk persekutuan seluruh hidup yang terarah pada kesejahteraan suami istri, serta kelahiran dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis. Nah, itu menjadi landasan mengapa ketika orang akan menikah ya, yang belum dibaptis maka wajib harus dibaptis terlebih dahulu. Nah, itu. Jadi antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Ini sakramen perkawinan. Perkawinan itu merupakan sebuah sakramen ya. Jadi termasuk salah satu dari ketujuh sakramen yang ada di dalam Gereja Katolik. Nah, sebagai sebuah sakramen ya, perkawinan dalam Gereja Katolik ini memiliki sifat. Ada dua sifatnya, yang pertama itu monogami dan yang kedua tak terceraikan. Artinya apa? Dalam perkawinan Katolik yang bersifat monogami ya, artinya perkawinan itu terjadi antara satu pria dan satu wanita. Ya. Gereja Katolik tidak menerima yang namanya poliandri maupun poligami. Jadi hanya ada satu pasangan yang terdiri dari satu pria dan satu wanita. Kemudian untuk sifat yang kedua ini bersifat tak terceraikan. Artinya dalam perkawinan yang sudah dipersatukan oleh Allah atau yang sudah menerima sakramen perkawinan secara sah di gereja, artinya perkawinan tersebut tidak bisa diceraikan atau dipisahkan oleh manusia, baik secara hukum adat maupun secara hukum negara, kecuali dipisahkan oleh kematian.
Baik, dengan demikian maka berakhirlah perjumpaan kita pada hari ini ya. Selesai materi kita pada hari ini. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya dalam pertemuan berikutnya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini dapat dipahami, dimengerti, dan diresapi, serta dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Baik, mari kita membuat tanda salib untuk menutup kegiatan belajar kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.